sakit jantung gue diarani duk. Anggilo. Makanya sih gue penyakit was-was ini parah mana. Ini bahaya banget. Jadi ya sampun kaget, sampun deg-degan, ya sama. Makanya ada wali dan para aulia, para nabi, bakal suatu saat nanti akan ada wabah yang pagi sakit sore meninggal, kecuali umat Kanjeng Nabi. Jadi maksudnya berikut, gak mau sini gak mau umat Kanjeng Nabi kok. Kenapa umat Kanjeng Nabi? Tang mriki diterangkan karena apa? Umat Kanjeng Nabi sing ora pernah batal wudune, sing ora pernah cowong karo wudune, sing ora pernah ketinggalan karo wudune. Mulane setunggal jenengan sering-sering nak berwudu. Bahwa dan nek wong wudu ngapunten bisa ya sami. Dan ini kan sami ikhtiar napa niku nggih. Apa sanitizer ini ikhtiar, itu adalah suatu ikhtiar untuk kesehatan. Karena apa? Berbentuk alkohol. Jadi ketika alkohol itu berubah, nah, alangkah baiknya ketika kita habis dari mana berwudulah. Jadi ketika panjenengan sami keslungur di potong bundi, langsung saya dengan sampun cuci tangan, muka, lebu sini kok, sampah. Nah, boleh jangan pernah engkau ujuk-ujuk membid'ahkan dalam segala sesuatu. Si ujuk-ujuk membid'ahkan beda seperti itu. Sekian kalau pengen takut, sing ngentut niku bokong, napas yang dicuci muka. Terus logika bener. Jenengan gak ada ujung ya. Tempel karo wadon batal mboten? Batal. Napas yang dicuci sikil. Sampah. Niku lho. Kenapa sih dicuci mulut? Padahal sing ngentut dan rendah bokong. Paham kan? Ini bahasa ma'rifatnya Gusti Allah. Makanya apa jangan belajar sehat saja. Hakikat dan sholat dulu apa ghaib dulu? Jawab. Silakan sepuh pripun? Mas mawon terus. Sholat dulu apa ghaib dulu? Sholat. Nggih. Apa sebabnya panjenengan mendahulukan sholat daripada ghaib? Kewajiban kalian Gusti Allah. Jenengan nggih. Nah, sementara rukun iman itu percaya kudu anane. Nah, rukun iman itu mirip itu. Rukun Islam kan nah. Nggih, rukun imane 6. Pertama rukun iman gimana kok? Percaya aneh. Gusti. Gusti Allah pundi? Buatan ketik berarti bersifat go, berarti percaya kuduan ini go. Gimana kok iman itu ada ini pun pengarane kau. Nah, jari Quran ini Pak, ngapunten tuh. Niki saling mengingatkan nggih Pak. Biar kula makin mboten salah jalan. Mek ini takoni nopo? Gusti Allah nang ndi? Gusti Allah di mana? Gampang. Nek enten tiyang kados niku takon tabuk bebas. Ustaz sing nakoni ora apa-apa eklat mawon. Terus niku sakit. Jenengan akan jawab pun di sakit. Gimana? Nggih. Lah niku pipi goblok. Saya sakit. Leres. Nah, ketika orang itu berbicara ini sakit, berarti belum percaya anak Gusti. Nah, bagaimana kita bisa bertemu dengan Allah? Bagaimana bisa merasakan anak Gusti Allah? Begitupun rasa sakitnya Pak, hanya bisa merasakan rasa sakit, tapi tidak ada berarti Gusti Allah itu tidak ada, tapi Gusti Allah hanya bisa dirasa. Dengan apa? Terus berdoa, berdi. Nah, apa lagi nungguin? Tapi ini dilakukannya buat Masya Allah. Dulu setengah jam pun manggung. Alhamdulillah, ngantuk nih. Terus kan? Lah, kepripun bagaimana kita mau kaya?
Wong pikir mau masih medit, masih batin. Jangankan berdoa, sholat pun tidak. Terus pengen kaya. Gusti Allah menguji makhluknya paling gampang. Apa tuh saya? Gampangnya pripun? Lah, sholat kali sholat gratis, bro. Si haram larang-larang, si halal murah-murah, tiket suarga itu gratis kok. Malah digawe angel, manusia. Ya betul. Terus bagaimana? Yaitu satu, kita sholatlah, berzikirlah dan berdoa. Gimana? Nah, dari Quranin apa Pak? Sholat rijin apa goibin? Jangan mau talinan nggih. Tetap sholat. Ngapunten. Salah mboten, tapi capek Quran nggih niki dawuh Quran. Jangan mau talinan nggih. Maca surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Terus Zalika kitabul raib fihi hudan lil muttaqin. Terus alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata. Jadi salat rin apa ghaibin? Alladzina yu'minuna wa kang iman kabeh bil ghaibi percaya sirom ingkang kelawan kanggo inggih menika Gusti Allah. Percaya kalau datangipun Gusti Allah wa yuqimuna sholata lan lakoni wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan maka engkau percaya adanya Allah lalu engkau melakukan sholat, maka rezeki akan datang dengan sendiri. Sesungguhnya kami adalah orang-orang munafik buatan gula. Munafik buatan. Lah pengen sugih mau sholat sih pribadi. Gimana? Jadi apa? Pun gampang. Ketika kita setelah sholat, tenang buatan pikiran. Adem buatan. Walaupun punya hutang. Moga-moga kula kabeh wafat boten ninggalaken hutang nggih. Amin. Sing duwe utang nimbang gak dilunasi. Sing diutang saya gak dilunasi. Nggih. Ngapunten. Besok sing ditakoni niku nggih utang. Nggih. Makanya anak bahasane hakul adam. Terus hakul adami. Hakul adami siapa? Yaitu hutang piutang. Makanya setiap jenazah mau dibawa ya, mau dibawa ke makom, biasanya kan ini main saya apa saya? Baik apa saya? Duit apa nih? Nek duit utang kali ini mau berkali ini. Lo utangnya akan jalan jalan. Tapi tetap main saya apa saya? Saya. Pengen saya utang buatan dibayar berapa? Nah makanya kamu yang sebut kalau nggak sama manusiawi kadang-kadang harus saling mengingatkan. Yo, sing dua utang kali sederek-sedereke, kali rencang-rencange, jadi dibagi utang. Lunasi kabeh. Sing utang bang enggal dilunasi. Lah enak tuh utang bang nyong mati, wis utang lunas. Enak belum menjam. Itu secara syariat, secara hakikatnya pasti dapat dipertanyakan dalam. Awas. Saya bertanya dengan orang ahli ma'rifat. Di antaranya adalah Abah Jasulik mertua Pulau Sepuluh. Kedua adalah Buya Mufassir Banten. Ketiga adalah Buya Sa'id Banten juga. Dan Buya Mu'tadi di orang-orang yang ahlinya dalam babnya ma'rifat. Nikut jangankan utang bang Pak, utang motor mau utang tarung. Jika pripun boleh utang asal jangan bikin pusing. Nek gawe pusing enggal dibuat. Itu penyakit datang. Datangnya penyakit karena punya utang riyen. Hari pikir itu pasti. Nah bayar ini musuh tanggal 20 mati. Lah si perasaan itu bayar gimana? Dia sih nggak utang loh. Makanya apapun yang terjadi, ayo kita bareng-bareng yang kemudian mengingatkan siapapun yang punya utang di sini silakan utang dari
supaya wafatipun dan ada lagi Pak, bab waris mewaris ini yang rentan sekali. Saya jelaskan kembali ya Gus, bahkan bukan di kalangan orang biasa, di kalangan para kiai sangat rentan bab waris mewaris. Leres betul Pak, sepele tanah semeter diributkan leres. Nah, satu nengalah, satu neng boten. Nah, terus bagaimana hukumnya? Sing ngalah niku bener, sing boten ngalah niku boten bener. Akhirnya nopo wis kalian tidur kurs meter kok. Jadi ketika kita masih hidup, syukur-syukur anak 5 contoh. Jenengan kan rumah berdua 5 dari istri ya. Berarti meninggalkan 6 orang ya. Maaf, ini saya sedikit cerita untuk pemuari. Syukur-syukur kita masih hidup dari Gus masih urip Gus dong waris. Meh kula wafat aman. Kula buat tergadang sangkutan duniawi, tidak membawa hal-hal perihal duniawi. Gimana? Kekayaan kula dihitung silakan dari sekarang. Anak saya yang pertama bagiannya adalah 10 bin contoh. Yang kedua 10 bin dibelikan. Yang ketiga 10 bin juga. Ini 10 bin semua. Jadi kita beli tanah 50 bin untuk 5 anak. Rata pengennya bapak sampun enten sendiri itu. Maka sekolah bapak. Itu apa namanya perjanjian. Nggak usah di atas materai. Saya kira langsung bisa. Istri sekali. Kita wafat istri dapat loh wajib dari kita. Gitu loh. Makanya Pak, ketika nanti panjenengan sami mau wafat atau menjelang wafat atau tua, supados kula niku pun bagi-bagi ke ate kula pun tapi jadi Air rapi bagian apa warisan? kebagian, Bagian ya, itu warisan ya. kebagian, Bahasannya kebagian warisan, warisan apa bagian? bagian warisan, ya sama bagian warisan. Jadi warisan dari suami. Makanya pengawin Mas Ajis segiye. Karena apa warisan kayaan? Bujur tua, bujur nom, oleh. Kan? Halal. Ini contoh. Jadi ketika itu lebih baik. Entah itu masih muda, entah itu sudah umur sebaya lah ya. Ketika itu umur 40 ke atas, atau 45, atau 50, dianggap saya sudah bisa nggak bisa apa-apa gitu loh ya. Kayaknya enak banget yang lebih bagi kena nyong baliknya lunas, saya nggak punya utang, gitu loh. Tapi ketika kita punya hutang, maaf kata. Ketika kita sudah wafat, umat mumungnya ribut pula, gimana? Banyak tiap orang pasti. Saya pesan lagi kepada panjenengan. Jadi ketika ayah kita sudah meninggal tapi masih meninggalkan harta, itu buru-buru dibagi. Kecuali amanat orang tua, jangan dibagi sebelum anak-anaknya itu punya rumah. Ada yang mengamanati seperti itu. Terus bagaimana? Ya turuti amanatnya. Contoh panjenengan dia. Anak lanangnya, anak wadonnya ini. Ya umah jadi bagi yo. Sebelumnya anak-anak bapaknya biungnya dua rumah kabeh. Sih maksudnya apa? Artinya apa? Berkumpulnya kakak beradik di rumah keramat, rumah pusaka acara zaman dulu ya. Nah itu nggak apa-apa, itu aman. Kecuali seperti itu loh. Tapi ketika tidak ada amanat sama sekalipun bapaknya wafat, harus bagaimana harusnya? Harus dibagi secara hukum. Maksudnya wong wadon nulis sebelah, wong lanang nulis setengah, wong wadon nulis seper. Anak pribadi zaman riyen wong wadon ki oleh bokongan apa ya? Gendong, sepikul. Enggak segendongan. Wong lanang harus sepikul. Sepikul sih kebeli ya, pikul dulu. Nah, nek wong wadon itu segendongan itu loh. Nah, gue berarti apa wong wadon seperempat, wong lanang setengah. Harus nego. Terus lakung saya ini kok amanatnya untuk panjenengan kami contoh ya supaya adil, supaya jangan ribut ya, supaya jangan ribut di kemudian kelak. Anak-anak kita berbilang biasanya
Ada yang mana yang anak wadon? Ya, anak wadon kan digawani wong lanang ya. Mikirnya pada salah. Justru anak lanang gawana itu. Itu yang harus dipikirkan, jangan anak wadon sih dipikirkan. Gue semakin gue anak wadon, jangan. Itu artinya nanti ada kecemburuan di antara anak yang lain. Laki-laki terutama, karena apa? Anak laki-laki mendapatkan setengah. Kecuali anak laki-laki tersebut menggolak buat wadon lain, menggolak orang wadon lain, kan urut di rumah, misal nah itu nggak apa-apa. Kecuali amanah seperti itu harus diucapkan. Makanya apa? Saya sering sekali bertanya orang tua buat semua, gitu loh. Apakah anak perempuan dengan anak laki-laki harus sama? Beda. Tetap beda. Pengenalan setengah. Itu kalau bapaknya sudah meninggal ya Mas Adis ya. Jadi secara hukum Islam bagaimana? Hukum